Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sama-sama siapkan pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama siapkan posisi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dimanapun engkau berada, ada sepasang mata yang melihat. Biar ini Tuhan, hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami yang paling dalam Tuhan. Betapa kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Betapa kami datang dengan hati yang haus dan lapar Tuhan akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh datang Tuhan. Sekalipun kondisi tidak mengizinkan kami Tuhan, tetapi Tuhan kami mau tetap berserah padamu Tuhan. Dan kami mau tetap percaya, kami mau tetap andalkan Engkau Tuhan. Dan Kau lihat Tuhan betapa kami sungguh-sungguh Tuhan datang menghadap Engkau. Kami meluangkan waktu untuk Engkau, kami menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, semuanya berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini semua karena kami sungguh mengasihi Engkau, Bapa yang lebih awal mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan sungguh-sungguh katakan, ini kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin, ku tersungkur dan sembah-Mu. Yesus, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Korban syukur terhadap kudus-Mu Tuhan. Oh hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Ini korban syukur kami, syukur untuk Tuhan. Oh,
pujian-pujian ini. Katakan, Ku bawa korban syukur. mari renungkan dengan hatimu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, yang datang dari hati kami untuk Engkau Yesus. Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, Selamanya Yesus, ku bawa korban syukur, korban kudus
memuji-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui mulut kami, melalui lidah kami Tuhan, kami dapat Tuhan Yesus memberkatakan setiap berkat Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk negara kami, untuk bangsa kami Tuhan, untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap orang Tuhan yang percaya padamu, bahkan untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, biar Engkau taruhkan anugerah-Mu Tuhan melalui setiap mulut kami. Kami dapat memperkatakan setiap berkat Tuhan, biar tercurah mengalir berkat-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya Yesus. Sekalipun mungkin kami berpaling daripada-Mu Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tetap menunggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan, Engkau selalu Tuhan memeluk kami, mendekapkan kami Tuhan Yesus. Saat kami kehilangan arah Tuhan, saat kami merasa putus asa Tuhan, Engkau selalu menanti kami Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan. Engkau selalu menanti kami Tuhan untuk kami datang padamu Tuhan, meminta pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dan ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau gak jauh-jauh Tuhan, tapi Engkau tetap di dalam hati kami Tuhan. Engkau menunggu kami Tuhan, senantiasa Engkau menunggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Dan Engkau sungguh dekat Tuhan. oh, dan Kau dekat. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sesungguhnya. Dan Engkau berharga bagi kami Tuhan Yesus. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam Tuhan.
dengan yang indah kau Tuhan. pikirkan tentangku telah selami bagiku. Sungguh indah. Dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Puji Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan Katakan sekali lagi. Lebih Katakan ku tinggikan, ku agungkan Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Dari segenap hati tinggikan, agungkan namanya Yesus. Lebih dalam kami mau menyembahmu Tuhan. Dalam roh. dalam roh dan kebenaran. Yesus, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan kami menyembahmu Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan kami menyembahmu Yesus. Melalui hati kami Tuhan Yesus. Dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama puji sembah Dia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam roh-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan kami menyembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Untuk kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Menjumpai Engkau Tuhan. Biar melalui setiap firman yang nanti hambanya sampaikan Tuhan Yesus. Dapat menjadi Tuhan Yesus benih yang tertanam dalam tanah yang subur Tuhan. Demikian juga hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami haus dan lapar Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Biar roh-Mu Tuhan ada Tuhan. Menyala-nyala di setiap hati kami Tuhan.
Bapa yang ada dalam surga, Allah kami yang kami kenal, yang kami sebut, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bisa datang. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Dan terlebih itu juga Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan sebagian dari apa yang Kau hendak katakan kepada jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan hari ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu yang dari tempat yang tinggi, Roh Kudus-Mu Tuhan sudah ada di tempat ini, ada di ruangan ini, bahkan ada di dalam ruangan hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami percaya hamba-Mu ketika berbicara itu semua itu adalah apa yang hendak Kau katakan kepada jemaat. Oleh karena itu Tuhan buka mata rohani kami, kuasai hati kami Tuhan. Khususnya hamba-Mu, kuasai lidah, bibir, mulut hamba-Mu Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Untuk kami terus mengiring, mengikut dan melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Dan semuanya kami hanya serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang sekali pagi hari ini saya bisa bersama kembali dengan saudara. Karena sudah sekian lama kita tidak bertemu, sekian lama kita tidak berjumpa. Dan hari ini saya sangat berbahagia sekali saudara. Kalau hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya walaupun Tuhan Yesus saat ini sudah berada di atas, di surga. Tapi rohnya yang saat ini, Roh Kudusnya yang ada di tempat ini, ada di ruangan ini, bahkan ada di dalam hati kita semuanya. Nah oleh karena itu kita semuanya mohon biarlah Roh Kudus bekerja buat kami semuanya, memberi hikmat kepada kami. Sehingga firman Allah yang akan sebenar kita akan terima ini tidak akan terbuang cuma-cuma. Tapi bisa masuk ke dalam hati kita yang paling dalam dan menjadi tuntunan, menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk terus mengikuti, mengiring Tuhan sampai hari akhir. Nah saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema di mana tema ini sudah sangat-sangat jadi trending topik kalau saya katakan saudara ya. Menjadi sangat-sangat terkenal sekali karena tema ini kita akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Saya percaya hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak khawatir ketika kita menghadapi problem masalah saat sekarang ini. Saudara, kita saat ini sedang mengalami musibah yang luar biasa yang namanya COVID-19 ya, Corona. Karena apa saudara? Karena itu seumur-umur saya ya baru tahu sekali ini saudara ya. Kok ada yang namanya virus kok seperti ini? 350.000 jiwa melayang karena hanya virus corona ini. Sedikit saja tentang virus corona. Kenapa dikatakan 19 ya? Kenapa kok enggak 20 saudara ya? Kenapa 19? Karena memang virus ini ditemukan pertama kali tahun 2019 oleh WHO, World Health Organization. Tapi memang baru merebaknya itu tahun 2020 di Wuhan, Cina. Nah, saudara, virus ini sangat membahayakan sekali. Dan saya ingin berbicara dulu COVID-nya dulu, saudara. Kalau 19-nya kita tahu ya, ditemukan tahun 2019. Sedangkan COVID-nya itu, Ko-nya itu adalah corona, V-nya itu adalah virus atau virus, D-nya itu adalah disease. Jadi coronavirus disease ditemukan tahun 2019.
Nah ini virus ini saya juga herannya kok gini loh saudara. Jenenge ini api men gitu loh, corona. Saudara tahu toh corona itu apa saudara? Corona itu adalah lingkaran yang di matahari. Matahari itu pinggirnya itu ada lingkaran yang indah sekali. Itu bisa kadang-kadang mengeluarkan warna pelangi. Itu namanya corona. Nah ini virus seperti ini kok namanya corona. Kalau saya karena mau desa saudara ya. Karena virusnya bentuknya bulat gini. Ya tak jelasnya blendung apa jemblem apa gitu ngelek-elek gitu saudara. Kapiin seneng saudara. Makanya dia kesenengan manggon. Dia masuk di tempat orang seneng karena jeneng itu kapian gitu saudara. Ganti aja jangan mau corona, jemblem atau blendung. Orang yang tidak ada orang gendut di sini saudara ya. Jadi itu dinamakan seperti itu. Dan ini virus ini karena virus ini menyebabkan orang menjadi jauh satu dengan yang lainnya. Saudara, antar teman itu sekarang jarang bertemu, saudara percaya enggak saudara? Saya sama teman saya, karib saya, itu sudah hampir 1,5 bulan enggak pernah ketemu. Dengan kakak saya sendiri saudara. Tanya ini istri saya kebetulan ada di sini. Hampir 2 bulan enggak pernah ketemu. Hanya say hello lewat WhatsApp. Selamat pagi, selamat sore. Dan yang lebih aneh lagi, yang lebih lucu lagi saudara ya. Saya tadi barusan saja ketika berangkat ke sini ngomong sama istri saya. Ini kalau ketahuan polisi kita enggak boleh nih duduk jejer gini. Loh, aku aneh, mau suami istri udah boleh. Iya enggak boleh, harus di belakang. Nah saya terus ngomong gini, lah di rumah mau yang ngerti lagi. Loh, dia bilang, tahu. Suami istri itu sekarang physical distancing loh. Bu, rotok ngatoh rono bu. Nggak boleh dekat saudara. Harus 1,5 meter jaraknya. Ini loh saudara yang saya katakan ini yang luar biasa. Jadi kekhawatiran saat ini sudah melebihi dari segala-galanya. Dan yang menjadi pertanyaan saya yang sangat-sangat mendasar pagi hari ini. Sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang beriman. Khawatir itu boleh atau tidak? Khawatir itu salah atau tidak? Jawabannya nanti. Mari sekarang kita akan buka dulu Alkitab kita baca dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan satu ayat saja saudara ya, untuk menyingkat waktu memang ya. Saya bacakan Matius pasal ke-6, ayat 25. Kemudian nanti yang selanjutnya 26 sampai 34 dibaca sendiri di rumah sebagai PR saudara. Ini saya bacakan satu ayat saja saudara ya. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah ini tolong kalimat jangan khawatir akan hidupmu ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Ini nanti yang menjadi bahan pokok pembicaraan kita nanti. Di garis bawahi, strip merah ya. Jangan khawatir akan hidupmu. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Ini juga di garis bawahi. Jadi khawatir tentang hidup dan khawatir tentang tubuh. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tanda tanya besar saya. Jadi apa maksud Tuhan Yesus di sini? Yang dimaksud Tuhan Yesus, Tuhan tidak khawatir ketika Anda tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Tuhan tidak khawatir Anda soal pakaian. Kalau coro Ponorogo ini, coro bahasa tempat saya itu orang nyandang, orang mangan, orang papan. Tuhan tidak khawatir soal itu. Dan juga tidak khawatir soal COVID-19. Enggak khawatir. Masalah ekonomi tidak sama sekali. Tetapi apa yang dikhawatirkan Tuhan? Yang dikhawatirkan Tuhan itu hidupmu dan tubuhku. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Kenapa hidup kita? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi COVID-19 yang seperti ini, Tuhan khawatir hidupmu dan tubuhmu meninggalkan Dia. Itu yang dimaksudkan.
Kalau soal makanan, soal pakaian, kalau baca ayat selanjutnya, ayat 26, 27, 28 sampai selesai, dijamin kok sama Tuhan. Diibaratkan apa? Ada yang tahu enggak, saudara? Makanan, burung. Burung saja yang tidak napur, tidak nuai dipelihara. Saya seumur-umur gini, saudara ya, 70 tahun. Kurang 4 bulan saya, 70 tahun. Belum pernah saya tahu burung ceblok teko dhuwur pok mati karena kelaparan. Belum pernah. Tidak ada. Jadi kalau burung saja dipelihara, apalagi di dalam Injil Lukas digambarkan burung gagak. Burung gagak itu saudara ya, ini kenapa kok digambarkan burung gagak? Ini burung gagak itu haram bagi orang Yahudi saudara. Najis. Makanya digambarkan burung gagak. Kalau sekarang saya katakan bukan najis, gak ada sekarang saudara. Najis gak ada, saudara. Haram gak ada. Mau burung gagak, mau burung apa dimakan semua sama orang ya saudara ya. Kalau saya bilang burung gagak ki manuk sing paling welek. Wis rupane ireng. Munine cuma kok ngono tok. Sudah tidak ada yang memelihara. Orang sudah tidak ada, saya belum pernah tahu orang pelihara burung gagak. Tapi itu sama Tuhan dipelihara. Itu dijaga. Saudara bisa membayangkan kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan. Kita ini adalah ciptaan yang luar biasa. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Apakah kita masih khawatir kalau soal makan? Khawatir soal COVID-19 atau soal ekonomi? Itu soal makan. Sekarang soal pakaian. Tuhan menggambarkan apa? Bunga bakung. Bunga bakung itu tidak ada yang nanam, saudara. Tumbuh liar. Itu tumbuhnya di Palestina. Adanya hanya di perengan gunung gitu, saudara. Dan itu hidupnya hanya 1, 2, maksimal 3 bulan. Begitu musim kemarau dia hilang. Itu bunga yang warnanya ungu digambarkan lebih indah daripada pakaian kebesarannya Raja Salomo. Salomo juga warnanya juga ungu. Tapi tidak menang sama bunga bakung. Padahal nggak ada yang nanam. Saudara Salomo tahu, saudara Salomo itu adalah raja yang terkaya di dunia sampai detik ini. Tidak ada yang mengalahkan kekayaannya. Sedikit pengetahuan saja, saudara. Menurut beberapa saya baca buku-buku, hasilnya Raja Salomo itu 1 bulan. Berapa saudara? Tahu? 10 ton emas. Coba bayangkan. Nah, tak pikir nek saiki itu aku nyimpenku terus nyanti bersasi dapat 10 ton emas itu, coba bayangkan. Itu saja tidak menang dengan bagusnya bunga bakung yang tidak ada yang nanam. Artinya apa saudara? Artinya saudara soal makan, soal minum, saudara tidak perlu khawatir. COVID-19 tidak usah khawatir. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau tidak salah ayat 27. Dia mengatakan, "Pistalah, khawatir seperti apapun juga, itu tidak ada gunanya. Sampai mau khawatir seperti apa tidak akan menambah sehasta saja sepanjang jalan hidupmu." Jadi ketika saudara khawatir itu kayak nambah umur gitu loh. Soal sehasta, tahu enggak sehasta saudara? Sehasta ada yang tahu, sehasta cuma segini. 45 cm, gak ada setengah meter. Jadi ketika Anda khawatir menghadapi masalah yang setiap hari ada di dalam kehidupan kita, itu tidak akan menambah umur kita, ngurangi yo. Sudah, saudara, orang takut itu mesti stres. Orang kalau sudah stres kan tidak bisa tidur, saudara ya. Biasanya saudara orang stres itu saudara kalau tidur miring kiwa sidi, kupingnya wis panas. Miring balik, miring tengen, kupingnya ya panas, yang tengen. Karena dia sudah stres. Jadi dia betul-betul tidak bisa tidur. Nah, ketika dia bangun pagi, saudara, masalahnya selesai tidak, saudara? Kekhawatirannya selesai atau tidak? Enggak, malah nambah masalah. Orang kalau stres baru tidur, saudara. Coba perhatikan ya, kalau tidak percaya saudara cek sendiri. Orang stres, tidak bisa tidur semalam, bangun tidur cek, tensi mesti naik. Gula naik. Lambung kena.
bisa ngomong Pak? Saya tahu ngalami. Saya pernah ngalami seperti itu, stres, tidak bisa tidur. Bangun tidur, saudara, tensi itu bisa 170, bayangkan, per 90 lebih. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita jangan khawatir. Tapi saudara, balawak diomong ngono kok apa jadi menungso, ya tetap aja khawatir, saudara. Saya ngomong seperti ini, mungkin saudara ya, saya sendiri juga pernah mengalami khawatir. Padahal setiap hari ada orang pendeta khotbah, setiap minggu khotbah. Jangan khawatir. Kalau Anda khawatir itu artinya Anda kurang berdoa. Khawatir itu artinya Anda tidak beriman. Khawatir itu artinya Anda tidak berharap kepada Tuhan. Itu kata pendeta seperti itu. Jemaat itu kon iso mantuk-mantuk. Oh iya toh, tenan ta iki. Jadi pendeta yang teruskan. Masalah boleh datang. Penyakit boleh datang, COVID-19 terus boleh datang. Tapi saudara, kita harus pakai hikmat, tidak usah khawatir. Kalau pemerintah ngomong harus kita stay at home, diam di rumah, ya diam di rumah. Jangan keluar, selesai urusan. Pasti beres. Pendetanya ngomongnya gitu tadi, khotbahnya gitu tadi. Jemaatnya sih di bawah nyauri. Enak ya Pak, sampean ngomong ngono. Sampean 2 minggu, 3 minggunya ngomong. Ono persediaan makan. Cukup sampai sebulan. Lah saya Pak, sehari saya tidak keluar rumah. Saya tidak makan, anak istri saya tidak makan. Karena dia tukang ojek. Coba saudara, sekarang terus bagaimana? Ini seolah-olah terjadi kontra. Yang satu mengatakan khawatir, jangan. Tetapi yang satu mengatakan bagaimana tidak khawatir. Karena saya juga tidak bisa makan kalau saya tidak keluar rumah. Lalu pertanyaan tadi saudara sekarang harus dijawab. Bagaimana? Khawatir itu boleh atau tidak? Saya pastikan saudara. Khawatir itu tidak salah. Khawatir itu diperbolehkan. Asalkan ketika Anda khawatir, jangan sampai mempengaruhi hidup dan tubuh kita untuk meninggalkan dia. Ketika Anda khawatir, saya yakin pasti banyak orang yang masih khawatir saat ini. Mari kita tetap di dalam Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan dia. Tubuh kita, hidup kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap sepakat bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal 18 ayat 19. Coba nanti dilihat saja di rumah ya. Matius 18, 19. Dia berkata tentang kata sepakat ini. Apa yang dikatakan? Ketika 2 orang di dunia ini, 2 saja sepakat, maka minta apa saja, Bapakku di surga akan mengabulkan. Coba saudara, luar biasa enggak saudara? Ini saya saksi sedikit saja saudara ya. Saya sudah berpuluh-puluh tahun, ya 10 sampai 15 tahun setiap hari saya berdoa. Tapi berdoanya itu kadang-kadang memang saya tidak sepakat sama istri saya gitu. Saya berdoa sendiri, istri saya berdoa sendiri. Terus tidak tahu gimana setelah saya baca ayat ini, berarti baru 3-4 hari yang lalu, saya ngomong sama istri saya, ayo sekarang kita sepakat. Kita berduduk, kita berdoa bersama, kita minta permintaan kita yang sudah 10 tahun lebih tidak dijawab oleh Tuhan. Oke, ini intinya ini, doanya ini. Saya bilang gitu, kita doa. Nah, selesai doa, kira-kira sekitar setengah jam tidak ada ya, kita keluar. Saudara tahu saudara, besok pagi, jam 8 pagi, saya ditelepon sama orang. Masalah yang saya doakan 10 tahun selesai hari itu juga. Luar biasa sekali. Jadi saya sampai ngomong sama istri saya ini loh, kalau kita sepakat bersama-sama 2 orang saja, maka minta apa saja Tuhan mengabulkan. Jangankan kok cuma COVID-19. Saudara, sepakat itu biasa saudara. Sepakat itu artinya kita harus sehati, seiman di dalam Tuhan. Ini bahasa Yunaninya saya katakan ini saudara. Ini sedikit pengetahuan saja. Bahasa Yunaninya adalah sumponeo. Sepakat itu. Bukan soneo saudara ya. Keliru loh ya. Sumponeo. Sumponeo itu artinya harmonis. Harmonis itu artinya selaras, serasi. Saya kasih contoh saudara. Misalnya sekelompok musik simfoni. Itu dia betul-betul sangat-sangat harmonis. Dia sangat-sangat sumponeo.
Walaupun musiknya ada 30 sampai 40 macam, saudara ya. Ya kan, musik simfoni itu kan musiknya banyak, saudara. Ada trompet, ada gitar, ada organ, ada bass. Trompetnya suaranya melengking, violonya suaranya mendayu-dayu, organnya suaranya naik turun, drumnya ketebak-ketebuk. Tidak karuan kan kalau satu-satu. Tapi begitu simfoniu, ketika dia bersatu, musik simfoni itu didengar indah. Betul enggak, saudara? Ketika kita mendengarkan musik simfoni luar biasa indahnya. Dan ini gambaran kita semuanya. Mari kita sepakat bersatu. Tapi baru-baru ini saudara, saya sangat-sangat, saya lebih muda dari dia, dari pendeta yang saya ceritakan ini, saudara. 2 orang pendeta besar di Indonesia. Umurnya satu 75 tahun, yang satu sudah hampir 80 tahun. Yekel, enggak karuan, saudara. Yang satu mengatakan, kamu pendeta sesat. Sing sitoke mbales, kamu pendeta goblok. Orang ngerti karepku. Waduh, saudara. Lah ini kok bisa mau sepakat bagaimana? Kalau begini saja sudah gegeran, 2 orang gegeran. Padahal ini panutan di Indonesia, 2 orang ini. Ya sudah biar. Saya ngomong sama istri, biar tidak urusan. Mau dia, itu kan pendeta besar kan menurut pandangan Tuhan. Buktinya saudara, banyak orang yang cerita ketika dia diberi penglihatan di neraka itu yang ternyata yang ada bukan cuma Michael Jackson. Michael Jackson, Madonna, bukan. Siapa? Pendeta banyak loh yang di neraka katanya. Dah lu, itulah pendeta si A itu. Lu, lah itulah Pak pendeta itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, khawatir itu boleh. Tapi mari kita tetap sepakat, kita tetap di dalam Tuhan. Jangan sampai hidup kita, tubuh kita meninggalkan dia. Karena apa toh saudara? Karena di dalam Alkitab, kalau saudara baca, saudara teliti dari kitab Kejadian saja. Nggak usah sampai Wahyu ya, Kejadian sampai Maleakhi aja saudara ya. Cukup perjanjian lama saja. Tokoh besar siapa yang nggak pernah khawatir? Banyak, saya mencatat tuh puluhan. Takut, khawatir. Abraham ketika ada negerinya sudah jadi kelaparan, dia eksodus sampai ke Mesir bersama dengan istrinya yang bernama siapa, saudara? Sarai. Akhirnya jadi Sarah, Abramnya jadi Abraham. Abraham khawatir karena dia tidak bisa makan, khawatir dia takut. Sampai lari ke Mesir. Sampai Mesir juga dia khawatir kalau istrinya diambil raja. Karena istrinya yang namanya Sarah itu cantiknya enggak karu-karuan gitu. Wis iki engko nek kowe ngerti bojoku aku mesti dipateni. Makanya kowe tak akokne dulur, adik sehingga saya aman. Jadi bayangkan bapak bangsa yang namanya Abram saja masih khawatir. Masih banyak contohnya, ya, misalnya ini sih, ya Yakob itu penipu ya, betul ya, Yakob. Artinya Yakob itu penipu. Iki lho wong dia yang dihapusi sama Yakob itu, saudara. Bapaknya dihapusi, kakangane dihapusi, kabeh wong dihapusi. Loh gitu loh kok bisa dipakai sama Tuhan gitu loh. Saya ya heran, ketika saya pertama kali sekolah teologi, tahun 97, 98 saya tanya sama dosen saya, Pak, Yakob itu kayak gitu kok bisa dipakai Tuhan itu karena apa Pak? Saudara tahu jawabannya apa? Itu hak prerogatif Tuhan, Anda tidak perlu tahu kata saya. Mau dipakai Tuhan itu urusan Tuhan, kita tidak boleh tahu. Jadi ada hal memang yang rahasia yang memang hanya Tuhan yang tahu. Yakob takut, khawatir ketika dia mau dibunuh sama Esau kakaknya sendiri. Lari dia, khawatir. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir supaya bercepat saudara ya. Siapa saudara? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, siapa? Tahu? Tuhan Yesus sendiri. Dia khawatir. Tuhan Yesus ketika dia berdoa, keringatnya netes sampai dari darah.
keringatnya itu netes berupa darah. Itu menurut beberapa ahli mengatakan pembuluh darah Tuhan Yesus ada yang pecah. Karena saking takutnya, saking khawatirnya. Oleh karena itu saudara saya ingatkan, baik yang di sini maupun yang di rumah, khawatir boleh, tapi ojo nemen-nemen loh ya. Ini bisa pembuluh darah kita pecah. Saudara kalau khawatir ini bisa stroke, khawatir itu bisa lumpuh, macam-macam saudara. Oleh karena itu ini contohnya Tuhan Yesus ini loh. Sampai dia keringatnya sampai netes seperti darah. Jadi kesimpulannya di sini, khawatir itu justru itu adalah karunia. Loh kok ngono sih Pak? Tuhan Yesus ngomongnya cok khawatir, kok itu khawatir? Iya. Bentar saudara ya, sebentar. Khawatir itu di sini justru Anda tuh merupakan satu kebahagiaan. Saudara harus mengucapkan puji syukur, terima kasih karena saudara masih khawatir. Karena apa saudara? Karena ketika Anda punya khawatir, yang pertama Anda berarti punya rasa sayang Mas ya. Kok bisa gitu Pak? Ada seorang bapak atau ibu punya anak gadis umurnya 16-17 tahun. Yang biasanya jam 6 sore sudah ada di rumah, duduk manis. Sampai jam 11 belum pulang. Saya mau tanya, kira-kira khawatir enggak orang tuanya? Nek sampai gak khawatir ke jam orang tua kan temenan. Wah, telepon sana, telepon sini, lari sana, cari sini, cari sampai ketemu karena apa? Karena dia khawatir, dia punya rasa sayang kepada anaknya. Jadi khawatir itu juga Anda punya rasa sayang artinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, khawatir itu artinya Anda punya rasa peduli dengan sesuatu. Saya khawatir dengan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Karena rasa persatuan, kesatuan sudah mulai banyak yang ngaco. Mulai orang sudah mau menggantikan dasar negara Pancasila. Khawatir, saya khawatir karena saya mencintai Indonesia. Kalau saya tidak khawatir, kalau saya mencintai negara lain, tidak peduli, tidak urusan. Saya cinta Indonesia, maka saya khawatir. Jadi khawatir itu juga punya rasa peduli. Dan yang terakhir, saudara, masih banyak sebetulnya khawatir itu karena ini, tapi saya singkat saja. Saudara. Khawatir yang ketiga itu karena itu merupakan kontrol dalam hidup kita. Saya tidak bisa membayangkan jemaat yang ada di depan saya ini, GBI Rock Madiun ini, kalau tidak punya rasa khawatir ketika mau berbuat dosa. Terus piye terusnya? Orang Surabaya ngomong gini, kate di laopoy, wis, gak peduli. Mau merampok, mau menipu, mau begal, wes. Orang Ponorogo bilang tetek bengek, saat tetek bengekin dasar rasa khawatir. Coba saudara bayangkan kalau Anda tidak punya rasa khawatir itu bagaimana? Jadi khawatir itu juga merupakan rem atau kontrol bagi hidup kita. Jadi yang pertama ketika Anda khawatir itu Anda berarti masih punya rasa sayang. Dan yang kedua berarti itu Anda masih harusnya punya peduli. Dan yang ketiga itu merupakan rem bagi hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya saudara, kalau saudara perhatikan khotbah saya mulai pertama, itu bertentangan loh, berlawanan saudara. Dalam Matius 6:25 bacaan saya yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan apa tadi? Jangan khawatir, betul ya? Tapi kenapa di sini sekarang kan khawatir gak apa-apa? Terus gimana saudara? Tuhan Yesus sudah ngomong, jangan khawatir. Tapi di sini katakan khawatir itu baik. Khawatir itu malah justru matur suwun, puji Tuhan. Kalau saudara simak khotbah saya tadi, Yesus yang dimaksudkan itu bukan khawatir soal makan, minum, COVID-19, bukan ekonomi, tapi khawatir tentang hidup dan tubuh kita ini. Ketika kita menghadapi COVID-19 ini saudara, waduh orang sudah panik, lupa bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan. Bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng kita, Dia adalah tempat perlindungan kita. Sehingga ada kata nyanyian mengatakan apa? Tempat perlindungan yang tinggi. Kita lupa bahwa Yesus itu adalah tempat perlindungan. Makanya ketika terjadi masalah saudara lari ke tempat lain. Hidup kita, tubuh kita sudah melupakan kepada Yesus. Itu yang dimaksudkan Yesus.
Sorry saudara, kalau orang Chinese, kalau sudah mengalami masalah ekonomi terutama, ataupun juga COVID-19, larinya kemana saudara? Ke gunung, kalau orang Chinese. Bukan Gunung Bromo, saudara ya. Gunung Kawi. Waduh, saudara, kalau sudah sampai sana tuh, minta perlindungan, namanya sak muene ngono digowo jarene selamat, saudara. Itu kan orang China ke situ, sudah lupa. Padahal orang Kristen loh padahal dia itu, saudara. Nah kalau orang Jawa kemana larinya? Kalau dia dapat masalah, dukun. Sudah saudara, kalau ada masalah sudah mbah dukun. Jampi-jampi saya, wah katanya alam. Udah sudah larinya ke dukun. Dukunnya sudah mulai bertindak dia. Kata mbah dukun, sambil ngubatin pasiennya, sambil kumat kamit mulut mbah dukun nyembur. Wah! Disembur waktu COVID-19, orang kok mari malah jadi wabah COVID-nya masuk ke dalam kita, sudah kada disembur lagi. Jadi yang dimaksud Yesus di sini bukan soal makan, minum, COVID, ekonomi dan lain sebagainya, bukan. Itu semuanya Tuhan akan selesaikan. Tapi hidupmu itu yang akan meninggalkan dia, itu yang dipikirkan Tuhan. Saya punya seorang teman, saudara ya. Mungkin pernah saya cerita di sini. Dia seorang pejabat. Dia orang Kristen. Yang walaupun tidak aktif tenanan, tapi semua orang tahu bahwa dia itu orang Kristen. Dia nggak bisa naik pangkat, sulit. Karirnya nggak mentok. Kemudian ada selentingan ngomong gini, Anda karena Kristen, makanya orang iso muda pangkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengan sangat nekat dan teganya, Yesusnya digadekan. Yesusnya ditinggalkan. Dia mencari yang lain, mencari amannya di dunia. Memang karirnya naik. Tapi Yesusnya ditinggalkan. Ini loh saudara yang dimaksudkan. Ada seorang anak muda juga begitu. Ketika dia takut kehilangan gadisnya, dia ngomong sama Tuhan Yesus, sorry Tuhan ya, off dhisik Tuhan, aku gak nyang gereja sik Tuhan. Lu lah apa? Tuhan tanya. Iki lho Tuhan, aku melu iki lho Tuhan. Iki nek gak tak ekolne, gak tak eloni iki wis ucul nanti. Wis wonge bocah ya Tuhan, wis golek kaya iki ndak ada. Waduh irunge mbuangir, lambene tipis berarti serewet malah digolek saudara. Motone belalak, moto maling malah dicari saudara. Jadi dia off meninggalkan Tuhan karena dia mau mengejar si gadis ini. Coba saudara, ini loh yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Itu soal hidup. Sekarang soal tubuh. Ada satu saja contoh. Ada seorang gadis, dia menjadi minder saudara, menjadi malu karena teman-temannya yang sebayanya dia itu semua barang-barangnya branded. Bermerek semua, mulai dari baju, celana, sepatu, tas. Tasnya itu mereknya apa tuh, yang larang tuh kremes apa? Apa itu namanya itu? Kremes lah, ayam goreng kremes saudara ya. Itu Hermes, itu apa namanya saya tidak tahu. Saya punya teman di Surabaya. Saudara tahu tuh harganya tas satu itu berapa? 10 juta, 100 juta, 200 juta. 1,5 miliar tas satu harganya. Nawari saya. Lah tak nggih garapan opo tas kok ngene dituku saya tuku tas kok 1 juta, istri saya itu sudah secantiknya luar biasa saudara. Lah opo tuku tas regane sing mil-milan. Itu karena dia tidak bisa mengikuti teman-temannya yang pakai branded tadi saudara. Akhirnya apa saudara? Maaf, saya harus katakan ini. Jual tubuhnya dia supaya dia bisa pakai yang bermerek tadi. Jadi ini loh saudara yang dimaksudkan Tuhan itu seperti ini. Mari saudara, kita jangan. Kalau kita tetap
bersatu. Ketika kita masalah khawatir, jangan seperti ini meninggalkan Yesus, kita tetap bersatu. Kalau saudara bersatu, enggak saudara kalau akan ditinggalkan. Tapi kalau saudara begitu jauh berpisah, sedikit saja saudara, waduh, ruginya luar biasa. Yesus ngongkol ngalor sampai ngidul. Mana? Kidul sana ya? Kidul sampai ngalor. Salah saudara. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Yunus ketika dipanggil Tuhan, Yunus coba kamu sini. Coba kamu khotbah di Niniwe. Orang Niniwe dosanya sudah sampai ke atas. Orang Niniwe itu sudah luar biasa dosanya, kamu harus bernubuat di sana supaya mereka bertobat. Tapi apa kata Yunus? Mungkin di hadapan Tuhan dia juga takut, ya manduk-manduk gini saudara. Tapi dalam hati ini enak menyang Niniwe. Dia sakit hati rupanya sama orang Niniwe. Dia dendam karena dia dulu pernah dibully, pernah disakiti hatinya. Maka dia kayak opo saya buat ngomong sama orang Niniwe, biar dihancurkan Tuhan sama sekali. Lebih baik pergi ke tempat lain. Kemana saudara? Pergi ke Tarsis. Dan akhirnya apa? Kita tahu kan ceritanya, cemplung di laut ABK. Karena tidak sepakat dengan Tuhan, rugi besar. Maka saudara, apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan dia. Kita tetap sepakat. Tadi sepakat tadi apa namanya? Saudara, bahasa Yunaninya symphonio. Kita harus betul-betul harmonis bersama Tuhan. Saudara, saya kasih saksi yang terakhir itu saya. Pernah saya di sini saudara. Saya pernah mengalami tidak sepakat dengan orang. Saya tidak symphonio, saya tidak harmonis dengan orang. Artinya bukan musuhan enggak ya. Saya baru kenal, kemudian orang ini saya ajak pergi, saya ajak kerja tahun 79, saya mulai pertama kali kerja itu 78, 79 ya. Saya ngajak orang yang belum pernah saya kenal, belum sepakat sama saya. Urung simponio, urung simponi, urung sepakat. Tak ajak pergi, tak kon ngerti. Kasarannya wis kowe kernet ana aku, nggih. Saya mundur Saudara, naik mobil. Apa nono Pak, mburi Pak, mbok menawa nek apa-apa nggih. Saya tanya malam-malam saudara, kan mobil dulu kan lampunya kan masih belum LED saudara. Isi kuning ngono kayak bunter, wong T120, mungkin banyak yang enggak tahu ya. Kol T120 itu kol sing kuno gitu. Lampunya kuning, tak mundur, wis ngono lampunya mati siji saudara, saya itu waktu itu. Jadi peteng tak suruh ngabani mundur Pak, apa nono, nek apa-apa ndak ngomong, nggih. Saya mundur ya Pak, piye Pak, mburi Pak, prei Pak, prei, bilang gitu. Karena jauh jaraknya ya. Lorong di desa, daerah Singkil, Balong masih ke selatan. Saya mundur lagi, saya tanya lagi loh saya. Piye Pak, mburi Pak, prei, saya bawa antar, saya mau prei itu bayantar, saya mundur bayantar ya. Perwok pagere wong sudah tak unduri keruh biak ambruk mateng sudah saya masih ngijol sudah. Lah saya kan turun, saya kan marah. Pak Buri nek pager meger kok kowe muni prei iki piye? Saudara tahu jawabannya. Lah sampean niku sing salah. Sampean niku pripun lho saudara, saya malah disalahnya saudara. Lah saya kan tanya. Prei iki karepmu ki piye? Dijawab sama dia. Jawab itu serius. Wis koyo wong ora dosa. Prei niku nek bocah sekolah mandek yang omah ora mlebu, yang sekolah ora mlebu mandek yang omah sampai anak mlebu terus salah dhewe. Saudara coba bayangkan. Ini loh saudara, orang kalau tidak sepakat, orang kalau tidak sehati ya seperti ini rugi besar. Oleh karena itu mari, sekali lagi saya tidak akan jemu mengulang, apapun boleh terjadi. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, COVID-19, apapun boleh terjadi. Tetapi mari kita tetap sepakat bersama-sama di dalam Yesus. Kita jangan sampai meninggalkan dia sedikit pun. Rugi besar. Sekarang yang terakhir, betul saudara, paling terakhir sekarang. Kalau tadi terakhir, ini yang paling terakhir sekarang ini. Jemaatnya sing di bawah, waduh manduk-manduk ngrungokne. Pak Edi, sekarang saya mau tanya Pak. Oke Pak, saya tidak khawatir mulai sekarang. Oke Pak, mulai sekarang saya sudah tidak takut. Tapi pertanyaan saya Pak Edi,
pasti ditolong Tuhan atau tidak? Tuhan pasti mengabulkan doa siapa tidak? Mateng berapa ini ditanya gitu. Bingung saudara, pendetanya nyali saudara. Nah, terus piye jawabanku? Akhirnya saudara saya dapat hikmat. Saya kasih jawaban dia. Nah sekarang gini, nek wetekonmu ngono, imanmu kepada Tuhan bagaimana? Saya bilang gitu. Anda menyerahkan kepada Tuhan. Kau khawatir, kau peti. Tuhan pasti tolong tidak. Sekarang kita kembalikan imanmu bagaimana dengan dia. Karena iman itu percaya. Sebelum kita melihat, sebelum kita menerima, itu namanya iman. Bagaimana imanmu terhadap Tuhan Yesus? Saya balik pertanyaan itu. Dan sesungguhnya saudara, iman itu bukan cuma hanya soal percaya. Bukan. Saudara perhatikan baik. Iman itu bukan soal percaya bahwa Tuhan pasti memberi walaupun kita belum terima, tetapi iman itu lebih dari itu, mempercayakan kepada Tuhan. Itu lebih. Kalau percaya itu hanya believe, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau mempercayakan itu to trust. Jadi kita bukan hanya believe, tapi kita trust, mempercayakan kepada Tuhan. Akan saya jelaskan nanti. Contohnya begini. Kita percayakan kepada Bapak Jokowi yang memerintah Indonesia ini. Saya bukan cuma percaya bahwa Indonesia nanti akan hebat. Saya bukan cuma percaya, tapi saya mempercayakan kepada Jokowi. Dadi abang ijone negara Indonesia Jokowi, saya percayakan. Maksud saya mau jadi apapun Indonesia, ibu kota mau dipindah Kalimantan, ini seperti ini, semuanya saya percayakan kepada Pak Jokowi. Jadi saya bukan hanya baiknya tok. Tapi ketika Indonesia nanti terjadi apa-apa, ya sudah saya percaya kepada Jokowi kok. Saya mempercayakan kok. Lah ini sama dengan Tuhan kita. Jadi bukan hanya believe, bukan hanya enaknya tok, saudara mau menerima Tuhan. Aku percaya Tuhan kau memberkati. Aku percaya Tuhan kau tidak pernah meninggalkan. Aku percaya kau melindungi keluargamu, memberkati usahaku. Bukan itu tok. Tapi aku mempercayakan kepada Tuhan ketika doaku belum dijawab, ketika aku masih menderita, aku tetap mempercayakan kepada Tuhan bahwa Engkau itu adalah Allah yang hebat bagi kami semuanya. Itu loh saudara namanya. Jadi bukan cuma percaya tapi mempercayakan. Karena ada satu ayat mengatakan penderitaan itu juga karunia, saudara kalau saudara baca. Coba nanti dilihat, saya lupa cuma di mana ayatnya. Penderitaan itu karunia. Jadi ojo enak tok. Menderita itu juga karunia. Ojo cuma percaya tok jaluk enak, tapi mempercayakan kepada Tuhan. Seandainya engkau tidak dijawab, tidak dijawab. Orang yang tanya kepada saya tadi ya, seandainya enggak diberi jawaban yang enak, ya sudah. Kita mempercayakan kepada Tuhan sudah. Abang hijau ini terserah kepada Tuhan. Tapi saya yakin saya yakin satu hal. Ketika saudara dan saya sepakat, 2 orang saja sepakat dan kita tidak jauh dari Tuhan. Wow, apapun yang kau minta, Bapakku di surga akan mengabulkan. Jadi itu pegangan kita Bapak Saudara ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini baru awal, ini baru warming up, ini masih belum apa-apa. Dan ada yang mengatakan ini tanda akhir zaman, saya katakan bukan. Ini bukan tanda akhir zaman. Kalau tanda akhir zaman begitu tanda ini datang, begitu tanda ini muncul, Yesus langsung datang. Tapi saya yakin ini Yesus akan segera datang. Walaupun saya tidak mengatakan ini tanda akhir zaman, tapi saya yakin Yesus akan segera datang. Dan begitu Tuhan Yesus datang, masalah yang begitu mengerikan, saudara akan diluputkan. Karena saudara sepakat, kita sudah bersama-sama, kita sehati, Yesus akan mengangkat saudara. Masalah di bawah, saudara sudah dibawa ke atas. Kita bersama-sama di atas, bersama dengan Bapa kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya ingin menyanyikan satu pujian. Ini pujian tentunya saudara berkaitan dengan khotbah saya, berkaitan khotbah saya.
Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, besar ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang,
indahnya rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Yance untuk menutup acara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan besar, rahmat Tuhan besar buat kami. Biarlah kekhawatiran, ketakutan tidak menghantui dalam kehidupan kami. Biarlah kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan menguasai kehidupan kami. Sebab janji kebenaran firman berkata bahwa Engkau Tuhan yang akan menyediakan tuh apa yang kami butuhkan, apa yang kami pakai. Engkau Tuhan yang akan menyediakan itu buat kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan berbicara atas kehidupan kami lebih keras daripada suara hamba-Mu, dan terus meremakan, mewahyukan atas kehidupan kami. Pemahaman-pemahaman yang luar biasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat hamba-Mu Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu juga yang sudah terlibat pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka, dari WL, singer, pemain musik Tuhan, penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya anugerah Tuhan memberkati kami. Dan tak lupa hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu yang mereka sudah menabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Baik persembahan persepuluhan yang mereka sudah berikan bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan sehingga pekerjaan Tuhan tempat ini masih tetap berjalan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah memberikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan kesehatan mereka, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan selesai. Kiranya anugerah Tuhan memberkati kami semuanya. Tudung perlindungan darah Kristus memagari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi kami berdoa buat kota dan bangsa ini. Engkau Tuhan yang berdaulat buat bangsa dan kota ini. Sebab tidak ada kekuatan yang lain yang dapat mengendalikan daripada keadaan hari-hari ini Tuhan, yaitu COVID-19. Hanya pribadi Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berdaulat semuanya. Oleh sebab itu kami hanya bisa berpasrah mengandalkan Tuhan dalam kesemuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Kiranya anugerah Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati hidupmu. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar, diberkati suamimu,
diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, bahkan kesehatanmu. Tuhan memberkati. Apapun yang disentuh dan dipegang oleh tanganmu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus berdoa kepada Tuhan, terus bersyafaat kepada Tuhan, sebab tidak ada kekuatan yang lain untuk dapat menghentikan keadaan ini. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tetap berdoa, tetap percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.